Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib sampai pada fardu sholat Jumat. Qala asy-syarihu rahimallahu ta'ala wa faraiduha, dan fardu sholat Jumat. Wa minhum man abbara anha bisyurut. Wa minhum, dan di antara para ulama, man abbara anha, ada yang mengungkapkan bisyuruti, dengan syarat-syarat. Jadi ada yang menamakan fardu sholat Jumat, ada yang menamakan syarat-syarat sholat Jumat. Kalau fardu dengan syarat ada kesamaan. Kesamaannya adalah ketika salah satu rukun atau salah satu syarat dari suatu ibadah itu tidak ada, maka ibadah itu tidak sah. Ini persamaannya. Jadi ada yang mengungkapkan fardu sholat Jumat, ada yang mengungkapkan syarat-syarat sholat Jumat. Intinya sama, kalau salah satu dari fardu atau salah satu dari syurut syarat tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Cuman perbedaannya adalah yang namanya fardu itu adalah masuk dalam rangkaian ibadah, tapi kalau syarat itu di luar dari rangkaian ibadah. Nah, fardu sholat Jumat salah satu ada 3. Ahaduha wasaniha. Fardu yang pertama dan yang kedua, khutbatani, 2 khutbah. Yaqumu ay al-khatibu, yang mana seorang khatib berdiri fihima, di dalam 2 khutbah tersebut. Wa yajlisu, dan fardu yang kedua, seorang khatib duduk bainahuma, di antara 2 khutbah. Jadi fardu yang pertama adalah 2 khutbah sebelum sholat Jumat, yang mana seorang khatib itu berdiri di dalam 2 khutbah tersebut. Ini fardu yang pertama.
Fardu yang kedua adalah seorang khatib duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika seorang khatib itu berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian ketika khutbah yang pertama selesai, khatib duduk, kemudian berdiri kembali untuk melakukan khutbah yang kedua. Ini adalah fardu di dalam sholat Jumat. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada asar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhtubu berkhutbah, qaiman dalam keadaan berdiri, tsumma yaqutu kemudian beliau duduk, tsumma yaqumu kemudian beliau berdiri kembali, kama taf'aluna sebagaimana kalian melakukannya sekarang. Jadi ini khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua khutbah, Nabi berdiri, kemudian selesai khutbah yang pertama beliau duduk, kemudian beliau bangun kembali untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Qala al-Mutawalli, berkata Syekh Mutawalli, bi qadri tuma'ninati baina sajdatain. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama duduknya seorang khatib di antara dua khutbah? Berapa lama duduknya seorang khatib di antara dua khutbah? Di sini dinyatakan oleh Syekh Mutawalli, bi qadri tuma'ninati, yaitu seukuran tuma'ninah baina sajdataini, di antara dua sujud. Jadi duduknya seorang khatib di antara dua khutbah itu seukuran duduk tuma'ninah di antara dua sujud. Jadi Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk. Nah, duduk di antara dua sujud tuma'ninah itulah seukuran duduknya khatib di antara dua khutbah. Ya, tidak terlalu lama. Ada yang mengatakan lagi bi qadri suratil Ikhlas, yaitu seukuran membaca sekali surat Al-Ikhlas. Ya, itu dikira-kirakan berapa detik itu. Ya, kalau setengah menit terlalu lama. Ya, jadi itu Syekh Mutawalli mengatakan berapa lama duduknya seorang khatib di antara dua khutbah, seukuran tuma'ninah duduk di antara dua sujud, atau ada yang mengatakan seukuran lamanya seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi tidak terlalu lama. Nah, sekarang karena berdiri itu termasuk bagian daripada rukun di dalam khutbah, nah, termasuk bagian rukun di dalam sholat Jumat, maka di sini dikatakan walau ajiza anil qiyam, sekiranya seorang khatib itu tidak mampu untuk berdiri. Seorang khatib tidak mampu untuk berdiri, dan tidak ada khatib lagi kecuali dia. Ya,
tidak ada seorang khatib lagi kecuali dia yang khutbah. Maka di sini dikatakan wa khataba qa'idan. Nah, khatib itu berkhutbah dalam keadaan duduk. Au muttaji'an, atau dalam keadaan duduk berbaring. Ya, ada duduk berbaring mungkin ininya tidak kuat untuk tegak duduk, sambil berbaring demikian. Kalau sekiranya khatib tidak mampu berdiri, kemudian khatibnya itu khutbah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan dia berbaring, sahha, maka sah khutbahnya. Khutbahnya. Jadi kalau memang khatibnya tidak bisa sama sekali berdiri, maka ini dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia itu duduk berbaring, maka sah khutbahnya. Wajazal iqtida'u bihi, dan ketika khatib itu jadi imam, kemudian imamnya itu dalam keadaan duduk, jazal iqtida'u bihi, maka boleh bermakmum kepadanya. Walau ma'al jahri bihalihi, meskipun tidak diketahui tentang keadaan si khatib tersebut, apakah dia itu betul-betul tidak bisa sama sekali berdiri atau dia pura-pura misalnya. Nah itu kita tidak perlu sampai segitu. Yang penting kalau dia mengatakan tidak mampu khutbah dalam keadaan duduk, kemudian sholat dalam keadaan duduk, ya sudah boleh untuk bermakmum. Nah tapi ya alangkah baiknya kalau seorang khatib yang masih mampu berdiri demi kesempurnaan di dalam khutbah. Wa haitsu khataba qa'idan fasala bainal khutbataini bisaktatin la biltija. Sekarang pertanyaannya, kalau seorang khatib itu berkhutbah dalam keadaan duduk, terus membedakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu bagaimana? Dia kan posisinya duduk. Nah, maka di sini disebutkan wa haitsu khataba qa'idan, di mana ketika seorang khatib itu berkhutbah dalam keadaan duduk, fasala bainal khutbatain, maka dia itu memisahkan antara dua khutbah bisaktatin dengan diam. Ya, jadi kalau duduk memang kita dalam keadaan duduk. Jadi memisahkan antara khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, seorang khatib diam sejenak, baru baru dia itu melanjutkan khutbah yang kedua. La bintijain, bukan dengan berbaring. Jadi ketika khatib itu khutbah dalam keadaan duduk, itu dia untuk memisahkan khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, bukan dengan berbaring. Nah, itu. Nah sekarang ini yang penting. Wa arkanul khutbati khamsatun, rukun khutbah khamsatun ada 5. Ini yang harus diingat-ingat oleh seorang khatib. Kalau rukun khutbahnya itu tidak terpenuhi, maka khutbahnya itu tidak sah.
Ketika khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Rukun khutbah yang pertama, hamdulillahi ta'ala, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lafzuhuma muta'ayyinun, dan lafaz hamdalah atau sholawat muta'ayyinun itu ditentukan. Jadi lafaznya itu alhamdulillah, entah itu alhamdulillah, entah itu innal hamdalillah atau ahmaduhu. Nah, itu yang penting ada kata alhamdulillah, entah itu berupa isim, entah itu berupa fi'il. Nah, itu. Kemudian lafaz sholawat juga muta'ayyin. Ya, lafaz sholawat misalnya wassalatu wassalamu. Nah, itu yang penting ada hamdalah, kemudian ada sholawat. Yang sering dilakukan oleh Nabi itu adalah khutbah aja, yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu namanya khutbah aja. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak menggunakan khutbah haja ini dan tidak mengapa, yang penting ada ya alhamdulillahnya atau hamdana dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summal wasiyatu bittaqwa. Kemudian yang ketiga adalah wasiat dengan takwa. Wala yata'ayyanu lafzuha 'ala sahih, dan tidak ditentukan lafadznya menurut pendapat yang sahih. Artinya dengan lafadz apapun wasiat takwa itu boleh, yang penting mengajak manusia untuk takut kepada Allah, yang mengajak manusia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini wasiat takwa. Nah, wasiat takwa itu berbeda dengan membaca Al-Quran. Ya, meskipun di dalam Al-Quran tersebut mengandung apa? Mengandung wasiat takwa. Nah, karena di dalam rukun khutbah itu wasiat takwa dengan membaca ayat itu sama-sama rukun. Jadi ketika wasiat takwa, kemudian selanjutnya adalah membaca ayat, meskipun ayatnya itu mengandung wasiat takwa, tapi wasiat takwa juga harus disampaikan. Nah, karena sama-sama fardu, tidak boleh ditinggalkan. Ya, soalnya kadang ada kan di dalam ayat sudah ada wasiat takwanya, jadi sekaligus Anda. Karena sama-sama fardu, kalau sama-sama fardu itu ya harus dilakukan. Ya wasiat takwanya, misalnya dengan usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fasal muttaqun, baru qala Allah Ta'ala, itu bacanya. Nah, maka setelah wasiat takwa yang keempat wakiro ayatin fi ihdahuma, yaitu membaca ayat pada salah satu di antara dua khutbah. Nah, jadi kalau baca ayat semuanya tidak masalah. Jadi demikian. Ya, setelah wasiat takwa kemudian membaca ayat. Membaca ayat terserah ayat apa saja.
Yang penting ayat yang ada di dalam Al-Quran, meskipun ayat yang dibaca itu tidak mengandung wasiat takwa. Karena wasiat takwa sudah disampaikan tadi. Ya, setelah itu baru membaca ayat. Nah, membaca ayat ini termasuk bagian daripada rukun khutbah, meskipun ayat yang dibaca itu tidak mengandung wasiat takwa. Nah, kemudian du'a lil mu'minina, dan doa untuk orang-orang mukmin yang laki-laki, wal mukminati, dan orang-orang mukmin perempuan, fil khutbati tsaniyah, pada khutbah yang kedua. Jadi rukun yang kelima adalah berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat di dalam khutbah yang kedua. Nah, biasanya kan ya kalau sudah Allahu ghafir lil muslimina wal muslimat, nah itu apa namanya, mencakup doa untuk orang-orang mukmin. Nah, maka di dalam doa para ulama itu menyebutkan doa untuk kemaslahatan kaum muslimin dan juga doa untuk kemaslahatan pemimpin kaum muslimin. Nah, jadi kalau para ulama terdahulu ketika mendoakan pemimpin itu doanya itu di apa? Di sholat Jumat. Ya, artinya ya Allah, mudah-mudahan yang diberi pemimpin yang adil. Nah, itu doanya itu ketika apa? Doa pas waktu sholat Jumat. Nah, jadi itu rukun-rukun khutbah. Yang pertama adalah hamdanah, pujian kepada Allah dengan lafaz hamdu, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat dari Al-Quran, dan juga berdoa ketika khutbah yang kedua. Nah, kemudian wa yushtaratu an yusmi al-khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan aqidu bihimul jumu'atu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, an yusmi al-khatibu, seorang khatib itu memperdengarkan arkanal khutbati, rukun-rukun khutbah tersebut, li arba'ina, kepada 40 orang, tan aqidu bihimul jum'atu, yang menjadi sah adanya 40 orang tersebut. Artinya ketika khutbah suara khatib itu harus lantang dan juga jelas. Nah, jadi seorang khatib itu ya dalam suaranya itu enggak boleh lirih. Ya, sudah lirih enggak jelas lagi. Nah, makanya disyaratkan bagi seorang yang menjadi khatib itu harus memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya. Ya. Ini makanya ketika jadi khatib suaranya harus yang lantang, supaya bisa didengar oleh jamaah. Ya, alhamdulillah kalau sekarang itu ya sudah adanya namanya mikrofon. Ya, cuman kadang-kadang kalau khotibnya apa suaranya lirih pakai mikrofon juga tidak jelas itu. Nah, makanya seorang khatib itu suaranya harus lantang dan juga jelas, supaya rukun-rukun khutbahnya itu bisa diperdengarkan kepada jamaah. Nah, kemudian wa yustaratu al-muwalatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini, dan disyaratkan
Al-muwalatu. Al-muwalatu itu bersambungan. Baina kalimatil khutbati, antara kalimat-kalimat khutbah yang disampaikan. Jadi jangan terbata-bata. Ya, kalau jadi khotib itu ya jangan itu. Jadi terus khutbahnya itu mengalir, ya tidak terbata-bata. Ya tidak ada jeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Wa bainal khutbataini, dan juga harus nyambung antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ya jeda, ya duduk sebentar kemudian langsung menuju khutbah yang kedua. Nah, jangan sampai apa namanya ada ada kasus seorang khotib itu khutbah yang pertama sudah selesai, mau khutbah kedua catatan doanya hilang. Nah, di rokok tidak ada. Nah, kemudian apa? Mau naik khutbah kedua bingung dia, turun dulu cari teksnya. Oh sudah tidak mualah ini. Ada kasus demikian. Ya, jadi apa namanya? Ketika jadi khotib, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua itu harus mualah. Jangan sampai teks doanya hilang, kemudian dia nyari-nyari itu. Ya, itu sudah tidak mualah. Nah, makanya kalau jadi khotib itu ya dipersiapkan, teks doanya disiapkan, kemudian apa namanya teks untuk khutbahnya juga disiapkan. Kalau teks doanya hilang, mau naik khutbah kedua, mau baca apa dia? Otomatis kan dia nyari. Nah, nyarinya dia itu kan sudah tidak mualah, sudah tidak nyambung. Nah, atau misalnya maaf, karena khotibnya itu ngantuk sekali, ketika duduk di antara dua khutbah tidur dia. Nah, berarti itu sudah tidak nyambung. Nah, jadi ini disyaratkan antara khutbah yang pertama, khutbah yang kedua itu harus muanah. Falau farraqu baina kalimatiha walau bi udlin batalat. Falau farraqu, sekiranya terpisah antara kalimat-kalimat khutbah. Khutbah kok terbata-bata. Orang khutbah kok disambung dengan apa? Ngantuk misalnya. Khutbah dalam keadaan ngantuk itu kan apa? Baca berhenti, baca berhenti. Nah, walau biudin, meskipun adanya udur, apa ngantuk? Batolat itu batal. Batal apanya? Batal khutbahnya. Kenapa? Karena syarat mualahnya itu tidak ada. Syarat nyambungnya itu tidak ada. Nah, jadi kalau jadi khotib ya jangan terbata-bata. Ya, ataupun jadi khotib itu jangan ngantuk. Jadi khotib itu harus dipersiapkan teks doanya dan juga teks khutbahnya. Ya, jangan sampai kalau teks doanya nggak ada, ya kemudian cari dulu Anda. Karena apa? Itu akan merusak syarat mualahnya. Wa yustaratu fihi ma satrul aurati, dan disyaratkan pada dua khutbah itu satrul aurat, menutup aurat. Jadi khotib itu di dalam khutbahnya disyaratkan menutup aurat. Wa taharatul hadasi, dan suci dari hadas. Seorang khotib harus suci dari hadas. Nah, kalau khotib itu batal di dalam khutbahnya, maka ini batal khutbahnya karena disyaratkan taharatul hadas. Nah,
wal khabasi, dan juga suci dari najis fi saubin, di dalam pakaian, wa badanin, dan di dalam badan, wa makanin, dan di dalam tempat khutbah. Kadang-kadang tempat khutbah nyuwun sewu, karena saking lamanya tidak dibersihin, banyak ya tai cicak atau tai tikus. Nah, ini maaf ya, ini jadi pengurus masjid itu ya diperhatikan, tempatnya imam itu diperhatikan. Kenapa? Untuk kesempurnaan sah tidak sahnya sholat. Nah, kan syarat sahnya sholat itu kan suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Lo kadang-kadang tempatnya imam itu ada tai cicaknya atau tai tikusnya. Nah, makanya ini ya, bagi yang pakai mimbar yang itu mimbar yang besar misalnya, itu dijaga, dirawat. Minimalnya sebelum dilaksanakannya sholat Jumat, mimbarnya itu harus steril dari dari najis. Nah, ini diperhatikan karena ini merupakan syarat sahnya khutbah. Ya, seorang khotibnya itu juga bersih pakaiannya, bersih badannya, dan juga tempatnya untuk khutbah itu. Nah, ini ya saya sampaikan ini supaya yang menjadi pengurus itu diperhatikan tempatnya. Jangan sampai itu ya ketika khotibnya mau duduk, maaf kursinya ada tai cicaknya. Kan nanti ketika sholat itu tidak sah itu imamnya. Kenapa tidak sah? Ada najisnya. Nah, makanya ini harus diperhatikan. Tempat duduknya khotib, mimbarnya khotib itu harus steril dari najis, karena ini merupakan syarat daripada sahnya khutbah Jumat. Nah, ini rukun dan syarat khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu bagian daripada syarat atau fardunya sholat Jumat. Wasalisu dan rukun atau fardu yang ketiga dari sholat Jumat. Wasalisu dan fardu yang ketiga min faraidil jumu'ati, dari fardu-fardunya sholat Jumat. Antusholla bidommi awaliha, yaitu dilaksanakan sholat Jumat rakaataini, 2 rakaat, fi jama'atin, di dalam jamaah. Tan'aqitu bihimul jumu'atu, yang mana sah dengan jumlah orang-orang yang sholat. Artinya sholat Jumat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, minimalnya orang yang melaksanakan sholat Jumat itu ada 40. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i. Adapun di dalam mazhab yang lainnya boleh, yang penting dilaksanakan berjamaah. Yang penting ada khotibnya yang khutbah, dan juga ada imam dan makmum, meskipun belum sampai kepada 40. Nah, wa yustaratu, dan disyaratkan wuku'u hadhihi sholati ba'dal khutbatain, dan disyaratkan sholat Jumat itu dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, jadi kalau sholat Jumat dilaksanakan sebelum 2 khutbah, tidak sah sholat Jumatnya. Bi khilafil sholatil id, berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id itu
fa innaha qoblal khutbataini dilaksanakan sebelum dua khutbah. Jadi fardu yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan dengan jamaah setelah dua khutbah. Nah ini fardu-fardunya sholat Jumat, dua khutbah, khatib berdiri, kemudian duduk di antara dua khutbah, dan sholat Jumat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Nah, berikutnya wahai atuha. Hayat itu maknanya adalah sunnah-sunnah di dalam sholat Jumat. Jadi ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat wajib, ada yang namanya syarat sahnya sholat Jumat. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya, artinya sunnah-sunnah ini jangan dipahami ditinggalkan tidak mengapa, jangan. Di dalam memahami sunnah itu jangan demikian. Artinya yang namanya sunnah itu ya meskipun tidak dilakukan itu tidak mengapa, tapi kita berusaha untuk apa? Melaksanakan sunnah-sunnah tersebut untuk kesempurnaan sholat Jumat kita. Nah demikian. Maka di sini dikatakan wahai atuha, dan sunnah-sunnah di dalam sholat Jumat. Wasabaqo maknal hayati, dan telah lalu pembahasan makna hayat. Makna hayat itu artinya adalah sunnah-sunnah ataupun adab-adab. Arba'u fisolin, ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama al-ghuslu, mandi. Ya, mandi. Ini hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau jumhur ulama itu mengatakan mandi sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Al-ghuslu liman yuridu huduraha. Jadi mandi di dalam hari Jumat liman yuridu, bagi siapa yang hendak pergi menuju sholat Jumat. Loh, kalau misalnya seorang itu tidak pergi sholat Jumat, ya tidak disunahkan apa mandi. Nah, meskipun ada pembahasan oleh para ulama, ini mandi itu wajib apa tidak wajib. Ini yang pertama. Kemudian wajibnya itu wajib di harinya atau memang wajib bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Nah ini maka di dalam keterangan mazhab Syafi'i, mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah bagi yang hendak mendatangi sholat Jumat. Min dzakarin, ya baik itu laki-laki, au unsa ataupun wanita, hurrin itu merdeka, au abdin atau hamba sahaya, muqimin baik itu mukim, au musafir atau musafir. Bagi musafir yang hendak melaksanakan sholat Jumat disunahkan mandi. Bagi orang yang mukim juga disunahkan untuk mandi. Bagi laki-laki atau perempuan yang hendak melakukan sholat Jumat disunahkan untuk mandi. Nah sekarang pembahasannya, mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu sunnahnya dimulai kapan?
Maka di sini dikatakan wa waktu husliha minal fajri sani. Dan waktu mandi sholat Jumat itu minal fajri sani, dari terbitnya fajar yang kedua. Berarti masuk waktu subuh. Misalnya ada seseorang itu mandi waktu subuh. Nah, mandi diniatkan untuk mandi sholat Jumat, itu tidak mengapa. Jadi pas mandi waktu subuh, ya diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu tidak mengapa. Wa taqribuhu min dhahabihi afdalu. Akan tetapi pelaksanaan mandi mendekati perginya dia ke sholat Jumat itu lebih afdal. Misalnya berangkat sholat Jumat itu jam 11. Nah, jam 11 kurang seperempat dia mandi, itu lebih afdal. Lo niat mandi sholat Jumat pas subuh, boleh enggak boleh? Tapi kan sudah habis subuh kan apa? Ya berkeringat lagi gitu. Ya, meskipun secara hukum ya enggak masalah. Nah gitu. Nah kecuali misalnya gini, maaf, kalau misalnya ya dia itu mau sholat Jumat mandi itu lebih afdal. Nah kalau habis subuh boleh, ya, tapi kan jedanya karena lama. Kecuali kalau orang terdahulu. Kalau orang terdahulu itu berangkat sebelum subuh, ya, kemudian yang jauh itu sebelum subuh, menggunakan apa? Menggunakan lentera. Nah, kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, kemudian setelah itu dia apa? Duduk di masjid sampai sholat Jumat itu. Nah, kalau sekarang kan enggak ada. Malah penuhnya itu ketika apa? Ketika bukan pas azan, pas qomat. Ya. Ya. Kalau misalnya pas sholat subuh, ya pas azan subuh mandi, udah niatnya untuk apa? Sekalian sholat Jumat. Ya tidak masalah, duduk terus itu sampai jam 11. Ya sampai pelaksanaan sholat Jumat ya tidak masalah itu. Kalau niatnya demikian. Nah tapi yang lebih baik mandinya itu ketika pas hendak berangkat sholat Jumat. Fa'in ajisa an husliha tayammama biniyatil huslilaha. Fa'in ajisa, maka ketika tidak mampu untuk mandi sholat Jumat, tayammama biniyatil huslilaha, maka dia bertayamum, diniatkan untuk mandi sholat Jumat. Kalau dia tidak mampu menggunakan air, tapi dia itu ingin mendapatkan kesunahan mandi, maka dia bertayamum, diniatkan untuk mandi sholat Jumat. Wasani, dan yang kedua, tandiful jasadi, membersihkan badan. Mandi sembari membersihkan badan. Biizalatir rih, dengan menghilangkan bau al-karihi yang tidak enak, minhu diantaranya kasunanin, bau yang tidak enak itu contohnya sunan. Sunan itu maknanya maaf, bau ketiak. Sunanin itu bau ketiak. Ini harus dibersihkan, harus dihilangkan. Maka di sini disebutkan
fayata'ato mayusiluhu, maka dia menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan bau ketiak, min marratika wa nahwi, seperti tawas itu bisa menghilangkan bau ketiak, wa nahwi dan yang lainnya. Terus sekarang kan udah banyak sabun ataupun apa. Jadi intinya menghilangkan bau yang ada di dalam tubuh, menghilangkan kotoran yang ada dalam tubuh. Maaf, ini yang sering menurut syari itu adalah bau ketiak. Dan juga bau mulut juga itu sama, harus dihilangkan. Ini demi apa? Demi kesempurnaan sholat Jumat. Coba bayangkan kalau Bapak itu, maaf ya, sholat Jumat itu di sampingnya itu bau, ya, bau ketiak. Misalnya itu kira-kira mengganggu apa enggak itu? Ya, enggak nyaman. Nah, itu makanya inilah sunnah-sunnah di dalam sholat Jumat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.